Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 16 November 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan uang kripto atau cryptocurrency. MUI memutuskan fatwa haram uang kripto tersebut dalam Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke-7 di Jakarta pada Kamis 11 November yang lalu. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asrorun Niam Soleh menjelaskan alasan kripto haram sebagai mata uang karena mengandung horor, doror dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Namun 6 bulan sebelum MUI mengeluarkan fatwa tersebut, Forum Fatsul Masail yang digelar Islamic Law Firm dan Wahid Foundation pada Sabtu 19 Juni yang lalu menghasilkan keputusan yang agak berbeda. Forum Basul Masail yang digelar di Jakarta itu memutuskan kripto halal atau haram semuanya bersyarat. Nah, pemirsa, bagaimanakah realitas dari cryptocurrency? Apa status hukum dalam pandangan Islam dan apa dampak ekonomi penggunaan uang kripto? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pakar ekonomi dari Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa, Bung Fahrur Ulum. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini gimana ini kabarnya Bung Fahrur? Sehat ini, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja terkait dengan pemberitaan terkait dengan uang kripto tadi ya. Nah, ini kan sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini mengharamkan penggunaan uang kripto sebagai mata uang. Nah, ini menurut pandangan Anda ini bagaimana nih tanggapannya? Dan juga bagaimanakah realitas dari investasi cryptocurrency saat ini nih, Bung Fahrul Ulum? Ya, jadi begini Mas Aziz ya, bahwa cryptocurrency ini dipandang oleh banyak orang itu berbeda-beda. Begitu juga ulama pun juga memandang berbeda-beda. Ada yang cryptocurrency ini dipandang sebagai mata uang resmi yang bisa dipakai untuk berjual beli, bertransaksi, atau dalam istilah lain sebagai an-nuqud ya, atau al-umulatun naqdiyah. Nah, seperti itu. Di sisi lain ada lagi yang memandang bahwa cryptocurrency ini ya sekedar sebagai koin emas, sebagai az-zahab. Sebagian lain lagi memandang bahwa cryptocurrency ini sebagai komoditi. Nah, disinilah yang kemarin dibahas oleh Wahid Foundation itu dianggap sebagai sebuah komoditi, sebagai sil'ah, ya sebagai sil'ah atau komoditi. Pertanyaannya, permasalahannya adalah bahwa ini sudah mengarah kepada alat yang dipakai untuk jual beli. Berarti cryptocurrency ini dianggap sebagai sebuah umulatun naqdiyah. Maka dalam konteks ini jelas, kalau dipandang sebagai an-nuqud, sebagai umulatun naqdiyah, ini enggak bisa dibenarkan. Artinya ini hukumnya haram. Karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai alat tukar, ya, sebagai uang. Jadi saya setuju dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena memang uang itu kan memiliki beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama adalah portable, ya, bisa dipindah-pindah. Oke, cryptocurrency juga portable. Kemudian yang kedua divisible, ya, bisa dibagi-bagi. Nah, di dalam cryptocurrency ini kan juga bisa dibagi, katanya ya. Saya tidak main di cryptocurrency. Kemudian yang ketiga durable. Durable itu tahan lama. Nah, di sini yang kemudian kita akan persoalkan itu. Dan yang keempat adalah fungible, ya, sepadan atau ada kursnya. Cryptocurrency itu tidak durable, tidak tahan lama. Kenapa? Sekalipun bahan bakunya itu berupa
koin emas yang dicetak 21.000 itu katanya. Tetapi nilainya itu tidak didasarkan kepada emas itu, tetapi tinggi rendahnya cryptocurrency itu nilainya didasarkan kepada jumlah investor yang masuk. Semakin banyak investasi, naik. Begitu investasi ditarik, turun. Nah, dari situ maka nggak durable sebenarnya. Sekalipun bahan bakunya itu emas yang dicetak terbatas itu. Yang berikutnya lagi adalah fungible atau sepadan atau kursnya itu juga nggak jelas. Karena itu lebih kepada sil'ah atau sebuah komoditi yang nggak jelas kursnya. Jadi dalam konteks ini maka nggak bisa diterima atau haram hukumnya menggunakan cryptocurrency ini sebagai umulatul naqdiyah, sebagai mata uang secara resmi yang dipakai di dalam jual beli. Seperti itu. Ya, baik. Berarti memang mata uang itu ada syarat-syaratnya ya, sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi ya. Jadi kalau bisa diulang singkat ya, kalau syarat mata uang di dalam Islam sendiri itu apa ini, Bung Fahrul Ulum? Iya, di dalam Islam sebenarnya syarat mata uang itu biasanya selalu melihat emas dan perak sebagai mata uang yang memiliki ciri-ciri dia itu sebagai store of value, ya, penyimpan nilai. Artinya itu bernilai, bernilai dari sisi intrinsik bahan tersebut, yaitu emas dan perak. Sebagai store of value, nilai intrinsiknya itu ada. Dan emas, perak itu memenuhi itu. Kalau kertas nggak memenuhi itu sebenarnya, ya. Fiat itu nggak memenuhi. Yang kedua, sebagai commodity of money, sebagai commodity of money, apa namanya? Dia bisa memiliki nilai yang bisa disimpan. Jadi memiliki ukuran nilai harga dan memiliki nilai untuk bisa membayar upah atas jasa-jasa. Ditambah lagi dengan portable, divisible, durable, sama fungible tadi itu. Begitu. Baik, Bung Fahrul Ulum. Lantas kemudian ini kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan uang kripto sendiri, ini menurut Anda, apa ini status hukum uang kripto di dalam pandangan Islam? Bisakah itu, maksud kami, bisakah uang kripto digunakan untuk transaksi jual beli, serta kemudian apa juga ini dampak ekonomi atas penggunaan uang kripto itu sendiri ini, Bung Fahrul Ulum? Memang selama ini rata-rata mereka yang telah memiliki aset di kripto, mereka memperjualbelikan. Tetapi yang diperjualbelikan adalah uangnya itu sendiri, aset itu sendiri sebagai sebuah sil'ah. Sedangkan untuk membeli ini dan itu, mereka masih sangat jarang menggunakan, sekalipun itu bisa digunakan. Tetapi hukumnya tidak bisa. Menurut hukum Islam, menurut ekonomi Islam, uang kripto yaitu cryptocurrency itu tidak bisa, haram hukumnya dipakai sebagai umulatul naqdiyah, sebagai alat untuk jual beli mata uang. Kenapa? Karena mendapatkannya saja sudah haram. Mendapatkannya saja sudah haram. Mendapatkan cryptocurrency itu dari investasi, ya, yang investasi itu kemudian menimbulkan gharar di sana, ketidakpastian, nilainya sangat fluktuatif sekali, maka ini dari sisi meraihnya saja, mendapatkannya saja, mendapatkan kekayaan dan mengembangbiakkan kekayaannya saja itu sudah menyalahi syariah. Sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Dan ini berdampak terhadap ekonomi, jelas sangat berdampak. Apa dampak ekonominya? Nanti ekonomi akan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai akses khusus terhadap cryptocurrency itu. Memang cryptocurrency memotong pihak ketiga dalam hal ini adalah bank sentral, ya, bank sentral dipotong karena transaksinya adalah transaksi antar apa namanya itu pelaku langsung. Tetapi ingat bahwa nilai dari cryptocurrency itu tinggi rendahnya nilai, besar tidaknya nilai itu tergantung dari jumlah orang-orang yang berinvestasi atau besarnya investasi. Semakin besar investasi, nilainya semakin tinggi. Semakin kecil investasi, nilainya akan semakin rendah.
Kalau sudah seperti itu, maka nilai dari cryptocurrency itu ditentukan oleh orang-orang yang akan investasi. Kalau sudah seperti itu, ada pihak-pihak tertentu yang bisa mempermainkan dari nilai cryptocurrency itu. Disitulah ketidakjelasan dari uang itu sebagai alat tukar. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, ini dampak ekonominya seperti itu. Jadi, ekonomi yang bersandar kepada alat transaksi yang tidak jelas, maka ekonomi menjadi tidak jelas dan cenderung bisa dikendalikan. Nanti akan kembali kepada fiat money yang disandarkan kepada dolar, yang semuanya nilai uang itu dikendalikan oleh siapa yang mencetak dolar. Seperti itu. Ya, baik Bung Farul. Ini kalau kita melihat juga ini kan di Indodex ya, saat ini jumlah investor aset kripto ini sudah mencapai 4,5 juta orang. Dan kebanyakan dari investor kripto adalah para generasi milenial. Nah, Bung, ini kalau Anda melihat fenomena ini ya, ketika Anda melihat fenomena investasi aset kripto di tanah air, ini yang terus tumbuh. Apakah uang kripto atau kripto ini sendiri layak sebagai alternatif untuk investasi masyarakat atau bagaimana ini pandangan Anda ini, Bung Farul? Ya, masyarakat kita, terutama kelompok milenial, memang sangat tergoda dengan model investasi yang menggiurkan. Tetapi investasi seperti ini masuk dalam kategori investasi yang penuh dengan horor. Artinya di sana lebih dekat kepada judi. Ya, investasi yang lebih dekat kepada judi. Tinggi rendahnya nilai dari cryptocurrency itu ditentukan oleh banyak tidaknya jumlah investasi yang masuk. Ini lebih kepada judi. Oleh karena itu model investasi yang seperti ini adalah investasi yang tidak dibenarkan. Ya, jadi pengembangan pengembangan harta itu kan kalau menurut Islam hanya ada 3 saja. Yang pertama melalui pengolahan lahan pertanian, kemudian yang kedua adalah produksi, yang ketiga jual beli. Nah, syarat dari jual beli itu jelas gitu, bahwa jual beli itu adalah komoditi-komoditi di luar emas dan perak. Ya, kalau emas dan perak kemudian diperjualbelikan, maka di dalamnya ada kemungkinan riba. Bisa riba fadl, bisa riba nasi'ah. Berarti model cryptocurrency seperti ini adalah satu sarana yang memungkinkan di dalamnya akan terjadi riba. Nah, ini adalah satu investasi yang sangat berbahaya dan kalau ternyata cryptocurrency ini hanya dianggap sebagai sebuah komoditi atau sil'ah, ya mungkin bahayanya belum seberapa. Tetapi kalau sudah ditarik sebagai sebuah mata uang, ini tentu merupakan satu tindakan yang sangat berbahaya karena nanti pasti akan terjadi hegemoni dan dikendalikan kepada pemegang kendali investasi yang besar. Maka nggak ada bedanya dengan dulu penciptaan fiat money. Ya, di mana dulu waktu fiat money itu awalnya sih ketika Amerika itu mengambil alih standar keuangan, dia mencetak dolar itu distandarkan kepada jumlah emas yang dia miliki waktu itu. Tetapi kemudian lama-lama dia mencetak dolar semaunya sendiri, tidak didasarkan kepada dolar yang dia miliki. Dia tahun 2020 saja kemarin mencetak 2,2 triliun US dollar. Itu artinya bahwa perekonomian dunia dikendalikan oleh Amerika. Nah, kembali kepada cryptocurrency seperti ini, model-model transaksi semakin banyak orang yang investasi di situ, maka nilai cryptocurrency semakin tinggi. Kalau semakin tinggi, disitulah menjadi lahan bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki kapital besar untuk mengendalikan harga di cryptocurrency itu. Maka model-model transaksi yang seperti ini adalah transaksi yang sangat berbahaya sebenarnya. Ya, baik Bung Farul, ini terakhir ini. Kalau kita melihat terkait dengan kripto yang seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, ini lantas kemudian ya, bagaimanakah solusi atas kekacauan sistem moneter saat ini di dalam perspektif ekonomi Islam? Lalu juga bagaimana uang dapat memenuhi sektor transaksi yang terjadi di sektor real agar terus tumbuh dan bisa berputar sebagaimana fungsinya, begitu. Ya, begini Mas Aziz ya. Uang itu kan dulu itu begitu stabil ketika menggunakan emas dan perak sebagai mata uang dan tidak ada persoalan. Seiring dengan perkembangan waktu,
Maka kemudian mungkin sudah tidak dianggap nggak efisien lagi ketika ini nggak portable lagi ini, atau kurang portable, ya, maka kemudian muncullah fiat money. Nah, ketika sebelum fiat money itu kan muncul mata uang yang disandarkan kepada emas, yaitu pencetakan kertas yang disandarkan jumlah pencetakannya itu kepada emas. Ini masih tidak ada masalah, artinya masih bersandar kepada emas. Gitu. Jadi kalau ingin persoalan keuangan ini tidak carut marut, maka harus kembali kepada standar emas. Tidak harus menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar langsung di masyarakat, tidak harus. Tetapi apakah menggunakan teknologi lain, apakah menggunakan kertas, apakah menggunakan yang lain, asalkan standarnya kembali kepada standar emas. Jadi emas di situ nanti sebagai commodity money yang disimpan di bank sentral ya, pusat, Baitul Mal, yang kemudian proses jual belinya di masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang lain, tetapi sekali lagi tetap menggunakan standar emas. Kalau cryptocurrency itu, sekalipun koinnya dicetak ada 21 juta koin, tetapi itu tidak digunakan sebagai standar, itu sebagai pemicu investasi saja, yang jumlah nilai cryptocurrency itu didasarkan kepada banyak dan tidaknya investasi, tidak didasarkan pada koin itu sendiri. Nah, harusnya model teknis apapun yang dipakai di dalam uang itu standarnya tetap kembali kepada standar emas, mau pakai kertas, mau pakai apa, terserah. Yang kedua, uang yang dicetak itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak bisa digunakan sebagai sil'ah atau komoditi. Kemudian yang ketiga, pencetakan uang itu tidak harus ada pajaknya atau tidak dipajakin. Kalau sekarang kan dipajakin itu, karena dianggap sebagai komoditi. Kemudian yang berikutnya lagi, tentu tidak boleh ada penimbunan dan tadlis. Ya, tadlis itu penipuan di dalam alat tukar. Nah, kalau persoalan keuangan itu kembali lagi kepada standar emas, maka insya Allah carut marut tentang keuangan itu akan kembali stabil. Kenapa? Tidak ada lagi hegemoni dari satu negara untuk mengendalikan keuangan. Seenaknya saja dia mengelola keuangan sehingga menjadi nilai tukar itu kacau. Tapi kalau semuanya distandarkan kepada emas, maka emas itu kan eksploitasinya susah, sehingga dia relatif lebih stabil. Ya, dunia juga tidak mungkin mengalami kelebihan emas secara tiba-tiba. Itu kelebihannya. Kemudian dapat menjaga neraca keuangan secara stabil. Kemudian juga tidak mungkin kalau menggunakan emas itu akan dikontrol oleh negara lain, satu negara itu. Dan nilai tukarnya stabil. Maka sekali lagi, mau teknis apa saja, maka seharusnya standarnya sebagai standar dari uang itu adalah emas. Nah, dengan demikian maka alat tukar itu akan stabil kembali. Begitu, Mas Aziz. Ya, baik Bung Fahrul Ulum, Masya Allah ini luar biasa pencerahannya ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari yang sudah Anda jelaskan tadi. Baik Bung Fahrul Ulum, terima kasih atas kesempatannya hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita di lain waktu dan lain kesempatan kita bertemu lagi ya. Sampai jumpa dan semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Assalamualaikum Bung Fahrul Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.